Selama 5 tahun itu, perguruan awan juga mengalami kejadian-kejadian amat penting. Pertama adalah meninggalnya Antapura, tokoh tertua dari perguruan awan, disusul setahun kemudian dengan meninggalnya Gajah Putih, ketua perguruan awan. Setelah dua orang tokoh ini meninggal dunia, tidak ada lagi yang menjadi pimpinan yang ditakuti, maka terjadilah guncangan-guncangan akibat perebutan kekuasaan dan anak muridnya terpecah karena mempertahankan pilihan calon ketua masing-masing. Di dalam keributan dan guncangan itu, Sentanu turun tangan. Biksu tua ini sebetulnya hanyalah seorang biksu yang kedudukannya rendah dan tidak pernah mencampuri urusan perguruan. Akan tetapi oleh karena dia bekas pelayan Antapura dan semua biksu tahu bahwa Sentanu mewarisi ilmu kepandaian Antapura sehingga jarang ada murid perguruan awan lain yang mampu mengimbangi tingkatnya, maka ketika Sentanu turun tangan melerai, nasihatnya ditaati. Apalagi karena Sentanu yang biasanya pendiam dan sabar itu agaknya menjadi marah sekali menyaksikan perebutan kekuasaan antara saudara seperguruan, sehingga terlontarlah kata-kata dan keputusannya. Tidak mau insaf jugakah kalian betapa nama kita menjadi bahan ejekan dan kecaman dunia? Betapa banyak pendekar-pendekar perguruan awan, akan tetapi kelakuannya amat jahat. Mereka itu sebetulnya hanyalah penjahat-penjahat yang menyembunyikan diri dalam perguruan awan, tetapi perbuatan mereka itu telah mencemarkan nama kita. Sekarang, kalian sebagai pendekar-pendekar murid perguruan awan yang sejak kecil digembleng dengan ilmu dan kebatinan, ternyata masih tidak mampu menguasai nafsu akan kemuliaan dan kedudukan sehingga kedudukan ketua saja diperebutkan. Kalau begitu, apa artinya kalian mempelajari ilmu kanuragan dan kebatinan? Apa artinya julukan pendekar perguruan awan akan tetapi hatinya berbulu? Sungguh mencemarkan dan memalukan perbuatan kalian ini sehingga aku sendiri merasa malu untuk berpakaian pendeta dan menggunduli kepala. Nah, mulai sekarang biarlah aku tidak menjadi biksu lagi, kepalaku tidak gundul lagi agar jangan dikira aku pun seorang busuk menyamar sebagai pendeta biksu. Setelah berkata demikian, Sentanu mengeluarkan ilmunya yang mukjizat. Seluruh tubuhnya menggigil, kulit tubuhnya mengeluarkan keringat dan di permukaan kepalanya yang gundul licin itu tiba-tiba telah tumbuh rambut yang panjangnya ada 2 senti. Ketika ia menggerakkan tubuh, pakaian pendeta biksu yang menempel di tubuhnya hancur berantakan. Melihat kesaktian yang hebat ini, para murid perguruan awan tunduk dan dapatlah kini dipilih seorang ketua baru tanpa adanya pertentangan. Anak laki-laki putra Dewi Anantari yang dibawa ke perguruan awan oleh kakek itu kini telah menjadi muridnya dan tinggal pula di perguruan awan membantu pekerjaan gurunya sebagai pelayan. Semua biksu di perguruan awan itu sayang kepada Brahma Wiraloka, demikian nama anak itu, karena bocah itu amat rajin dan penurut, pula memiliki kecerdikan yang luar biasa dengan wajahnya yang tampan dan sepasang matanya yang bening tajam. Sejak peristiwa hebat di mana Sentanu menumbuhkan rambutnya itu, dia bersama Brahma Wiraloka masih tinggal di dalam perguruan awan, di bagian belakang dan mengerjakan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan kuil Buddha, mengisi air, menyapu dan lain-lain, dibantu oleh muridnya. Pada malam itu, setelah makan malam dan mengasuh, Brahma Wiraloka melihat wajah gurunya muram. Gurunya memang tidak pernah berseri mukanya, akan tetapi biasanya wajah gurunya itu hanya dingin saja, tidak seperti malam ini jelas membayangkan kemuraman. Kakek itu kini rambutnya telah panjang sampai lewat pundak, jenggot dan kumisnya juga panjang. Rambut dan jenggot itu telah putih semua, seperti benang-benang perak, dan pakaiannya sederhana sekali. Guru, apakah yang mengganggu pikiran guru? Brahma Wiraloka bertanya ketika guru dan murid ini duduk di atas pembaringan dalam kamar mereka. Kakek yang kini tidak menggunakan sebutan biksu lagi melainkan hanya kakek Sentanu saja, memandang muridnya sambil menyembunyikan kekaguman hatinya dari sinar matanya. Benar seorang bocah yang luar biasa, pikirnya. Selama 5 tahun ini, dalam pelajaran sastra semua kitab kuno yang berada di perpustakaan kuil habis dilahapnya. Sedangkan dalam pelajaran ilmu kanuragan, bocah ini memiliki bakat yang menakjubkan.
sekali diajar terus dapat mengerti dan menguasai. Hal ini masih belum mengagumkan hati kakek Sentanu, dan yang benar-benar mengagumkan hatinya adalah pandangan yang amat luas dari bocah ini. Usia Brahma Wiraloka baru 10 tahun lebih, akan tetapi bocah ini sudah dapat mengerti bahwa saat itu dia sedang menderita gangguan pikiran. Bukan main. Kakek itu menarik napas panjang, lalu menjawab, betapa pikiran takkan terganggu kalau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, muridku. Semenjak dunia berkembang, manusia selalu menjadi hamba dari nafsu mereka sendiri sehingga timbullah hal-hal yang saling merugikan di antara manusia. Kita yang mempelajari ilmu kanuragan, sedikit banyak mempunyai pertalian dengan rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau. Karena itu mendengar akan keruhnya dunia pendekar pada saat ini, mau tidak mau hatiku menjadi pilu dan penuh kekhawatiran akan terjadi bentrokan-bentrokan hebat di antara para pendekar sehingga akan mengorbankan nyawa banyak orang gagah secara sia-sia belaka. Apakah yang terjadi di rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau, Guru? Tampaknya memang aneh mendengar seorang kakek tua membicarakan urusan dunia pendekar dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun lebih. Akan tetapi karena kakek Sentanu maklum bahwa Brahma Wiraloka bukanlah bocah biasa, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu bercerita. Dunia pendekar yang selama ini tampak tentram dan penuh damai, kini mulai geger dengan adanya berita yang amat mengejutkan. Pertama, lenyapnya pusaka-pusaka pendalan ketua rimba persilatan yang amat dipuja oleh kaum pendekar, baik dari golongan hitam maupun golongan putih dan telaga hijau. Kedua, lenyapnya sepasang pusaka yang menggiriskan, yaitu sepasang keris Madangwira. Hanya diketahui bahwa kuburan sepasang pendekar Madangwira tahu-tahu dibongkar orang dan diduga bahwa sepasang keris Madangwira yang tentu berada dengan sisa jenazah kedua orang pemiliknya itu telah diambil pembongkar kuburan. Kalau pusaka-pusaka peninggalan ketua rimba persilatan amat dipuja para pendekar sebagai pusaka-pusaka keramat yang patut dihormat, adalah sepasang keris Madangwira merupakan pusaka yang mengerikan dan menakutkan karena munculnya sepasang keris Madangwira itu berarti munculnya pula geger dan keributan di rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau. Hal ketiga adalah berita tentang ditemukannya kitab-kitab warisan pendekar naga bersisik emas dan kabar yang menghebohkan adalah bahwa kini kerajaan telah menguasai peta penyimpanan pusaka-pusaka itu. Karena pendengaran orang pendekar amat tajam, kini sudah diketahui pula bahwa tempat itu adalah sebuah di antara pulau-pulau karang kecil di tengah-tengah sungai Junrung yang sudah dekat dengan muaranya di Teluk Junrung. Nah, dengan adanya berita ini, aku menduga bahwa tentu tokoh-tokoh pendekar yang memiliki kepandaian tinggi sedang berlomba untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu, tentu ramailah sungai Junrung di daerah itu. Daerah mana, Guru? Kabarnya sesudah melewati gugusan Gunung Semeru, bahkan sesudah lewat kota kecil Giri, hanya beberapa puluh li saja dari pantai laut. Siapa sajakah yang akan muncul, Guru? Apakah pendekar sakti juga akan hadir? Selama 5 tahun ini, tak pernah Brahma Wiraloka dapat melupakan pendekar sakti yang pernah menolongnya. Sudah seringkali ia bertanya kepada gurunya tentang diri Jambu Nada, akan tetapi gurunya agaknya enggan bicara tentang pendekar sakti itu. Entahlah, mana aku tahu siapa yang akan muncul? Hanya kabarnya sekarang ini di dunia pendekar telah muncul banyak sekali orang yang memiliki kesaktian luar biasa. Seperti pendekar tongkat naga Puspa. Kakek itu memandang muridnya, sinar matanya tersenyum. Mungkin lebih. Biarpun aku hanya mendengar beritanya saja, namun kabarnya kini perguruan naga Taksaka mempunyai seorang ketua yang kepandaiannya seperti dewa. Dan juga bermunculan tokoh-tokoh dari Pulau Dedemit yang kabarnya mempunyai kepandaian seperti iblis-iblis neraka sendiri. Tentang ketuanya, belum pernah ada orang melihatnya, penuh rahasia seperti ketua baru perguruan naga Taksaka. Ketua dua perguruan ini hanya kabarnya saja yang sudah keluar ke rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau, namun mungkin jarang ada yang pernah melihat mereka. Di samping perguruan naga Taksaka dan Pulau Dedemit,
Kini bahkan muncul kabar tentang perguruan baru perguruan Kencana Lokapala, yaitu beranggotakan keturunan pendekar naga bersisik emas. Pendekar tongkat naga Puspa, Brahma Wiraloka makin tertarik. Entahlah, tentang perkumpulan Kencana Lokapala ini lebih mengherankan lagi dan penuh rahasia. Tidak ada yang tahu pula siapa ketuanya, namun kabarnya, anak buahnya pun sudah memiliki kesaktian luar biasa. Apalagi ketuanya? Mendengar penuturan tentang dunia pendekar dengan banyak keanehannya itu, hati Brahma Wiraloka tertarik bukan main. Kalau gurunya bicara, pandang matanya seolah-olah melekat dan tergantung pada bibir gurunya untuk mengikuti gerak-gerik agar jangan ada sepatah pun kata yang terlewat oleh penangkapannya. Kalau gurunya berhenti, ia pun termenung dan pikirannya melayang-layang jauh sekali. Biarpun kakek Sentanu hanya mendengarkan penuturan anak murid perguruan awan yang juga mendengarnya sebagai kabar angin saja, namun sesungguhnya kabar itu banyak yang benar. Memang telah terjadi hal-hal luar biasa di dunia pendekar selama beberapa tahun ini. Pertama adalah tentang lenyapnya pusaka-pusaka ketua rimba persilatan. Pusaka-pusaka ini termasuk senjata keramat ketua rimba persilatan yang berbentuk sebatang trisula yang indah, tadinya tersimpan di tanah kuburan ketua rimba persilatan yang terletak di daerah pegunungan Mahameru. Tanah kuburan ini terjaga keras oleh seorang tokoh sakti yang disegani karena selain dia bekas pelayan keturunan terakhir keluarga pendekar itu, juga berkali-kali merobohkan orang-orang yang berusaha merampas pusaka-pusaka itu. Beberapa tahun silam, ketika Lata Manjari mengunjungi kuburan itu untuk meminjam trisula mendiang ketua rimba persilatan guna mempengaruhi kaum pendekar, putri ini pun kewalahan menghadapi penjaga yang sakti itu. Penjaga itu adalah kakek berkaki tunggal bernama Astatirta yang setia, yang menjaga kuburan ketua rimba persilatan, membela seluruh pusaka, lebih-lebih daripada membela nyawanya sendiri. Akan tetapi, geger pertama mengguncang dunia pendekar ketika pada suatu hari kakek Astatirta itu tanpa terluka terdapat sudah tak bernyawa lagi di depan pintu pagar kuburan, dan semua pusaka telah lenyap tanpa bekas. Dunia pendekar geger, para tokoh saling mencurigai, saling menyelidik, tetapi pusaka-pusaka itu tak pernah dapat ditemukan jejaknya. Keguncangan ini belum juga reda, dunia pendekar sudah digegerkan oleh guncangan kedua, yaitu ketika tokoh-tokoh tua menemukan kuburan sepasang pendekar Madangwira telah dibongkar orang dan sepasang keris Madangwira yang diduga berada di dalam kuburan itu telah lenyap. Sepasang pendekar yang memiliki watak bagaikan iblis pada zaman sebelum berdirinya kerajaan Singosari, para pendekar menduga bahwa setelah dua orang iblis jantan betina itu tewas namun sepasang keris Madangwira tak dapat ditemukan pada sisa mayat mereka, tentulah sepasang keris Madangwira itu telah terjatuh ke tangan orang lain. Dan hal ini berarti bahaya. Sepasang pendekar Madangwira merupakan sepasang kakek dan nenek yang aneh sekali, dan keanehan itu agaknya terpengaruh oleh sepasang keris Madangwira yang memiliki riwayat menyeramkan dan aneh. Ratusan tahun yang lalu, di zamannya pendekar naga bersisik emas, sepasang keris itu dibuat oleh sepasang kakek nenek berbangsa India yang amat sakti, aneh dan ganas sekali. Karena mereka berdua kalah dalam taruhan pertandingan melawan pendekar naga bersisik emas, maka keduanya lalu membayar taruhan mereka, yaitu membuatkan sepasang keris, masing-masing membuat sebatang untuk pendekar naga bersisik emas. Cara pembuatan keris itu luar biasa sekali. Bahannya pun dari dua bongkah logam aneh milik istri pendekar naga bersisik emas. Kedua orang kakek nenek India yang selalu berlomba tidak mau saling mengalah itu, kini berlomba pula dalam membuat keris. Bentuk keris serupa karena memang contohnya diberikan oleh pendekar naga bersisik emas, maka keduanya lalu bersaing untuk membuat keris yang lebih ampuh. Untuk ini, mereka tidak segan-segan untuk mengorbankan bocah yang diambil darahnya untuk dijadikan bumbu dalam memasak keris. Bahkan akhirnya, persaingan itu memuncak sedemikian rupa sehingga kakek dan nenek itu saling bunuh dengan keris mereka pada saat pendekar naga bersisik emas datang hendak mengambilnya. Sepasang keris Madangwira itu kemudian terjatuh ke tangan dua orang murid kakek nenek India, laki-laki dan perempuan. Sejarah berulang.
Mereka yang sebetulnya saling mencinta ini, lalu saling bersaing tidak mau kalah sehingga berubah menjadi ganas sekali dan akhirnya, sebagai kakek dan nenek, mereka pun tewas oleh keris masing-masing. Jenazah kedua kakek dan nenek murid kakek nenek India ini dikubur oleh Kama Kanaka dan Empu Sasi. Kedua orang yang pada waktu itu masih amat muda terutama Kama Kanaka itu mengubur pula sepasang keris Madangwira bersama dua jenazah itu. Demikian riwayat sepasang keris Madangwira yang kini telah lenyap pula. Bagaimana dunia pendekar tidak akan menjadi geger karenanya? Bukan hanya lenyapnya pusaka ketua rimba persilatan dan sepasang keris Madangwira saja yang menggegerkan dunia pendekar Jawa Dwipa, akan tetapi berita tentang ditemukannya kitab-kitab pusaka warisan pendekar naga bersisik emas tidak kalah hangatnya. Nama pendekar naga bersisik emas, seorang pendekar yang sebelumnya menjabat Panglima Perang bernama Panglima Junrung dan juga ketua rimba persilatan 3 daratan yakni Jawa Dwipa, Tiongkok, dan Swarna Bumi. Maka kalau sekarang tersiar berita bahwa kitab-kitab pusaka peninggalan pendekar naga bersisik emas ditemukan, tentu saja dunia pendekar menjadi geger. Kabar terakhir tentang ditemukannya peta yang menunjukkan tempat penyimpanan pusaka-pusaka dan kitab-kitab oleh kerajaan telah menjadi puncak ketegangan dan kehebohan sehingga memancing keluar orang-orang sakti yang selama ini lebih suka menyembunyikan diri di dalam goa-goa rahasia, di dalam pulau-pulau terasing, atau di puncak-puncak gunung yang tak pernah dikunjungi manusia. Guru, murid ingin mohon perkenan guru untuk pergi melihat keramaian dan bertemu dengan tokoh-tokoh sakti. Tiba-tiba Brahma Wiraloka berkata setelah termenung sejenak. Kakek Sentanu terkejut, memandang muridnya dengan alis berkerut. Ah, apakah kau kira hal itu merupakan main-main? Kalau para tokoh itu sudah bertemu dan saling memperebutkan pusaka, keadaan amatlah berbahaya. Dan pula, tempat itu amat jauh dari sini, melalui perjalanan yang amat lama dan penuh dengan ancaman bahaya maut. Guru, tanpa menghadapi kesukaran dan menempuh bahaya, bagaimana murid akan bisa memperoleh kemajuan? Pengalaman itu tentu amat berguna bagi murid, selain menambah pengetahuan, juga memberi kesempatan kepada murid untuk bertemu dengan orang-orang sakti. Guru, harap guru sudi meluluskan permintaan murid ini. Kakek itu sudah cukup mengenal watak muridnya yang dididiknya selama 5 tahun itu. Muridnya ini, di samping bakat-bakat dan watak-watak lainnya, juga memiliki keberanian yang tidak lumrah dimiliki anak kecil, di samping kekerasan hati yang pantang mundur kalau sudah mempunyai niat. Maka, melarang akan percuma saja, bahkan memberi kesempatan kepada muridnya untuk melanggar larangannya. Dia mengerti bahwa kalau dilarang, murid yang keras hati ini akan menjadi penasaran dan ada kemungkinan akan minggat. Kakek Sentanu lalu menarik napas panjang sambil berkata, terserah kepadamu. Aku hanya ingin melihat apakah engkau benar-benar berani menempuh segala bahaya itu. Guru, terima kasih. Besok pagi-pagi murid akan berangkat, mohon doa restu dari guru. Brahma Wiraloka menjadi gembira sekali, dan cepat membuat persiapan untuk melakukan perjalanan jauh yang selamanya belum pernah ia tempuh itu. Gurunya diam-diam merasa kagum sekali dan tersenyum di dalam hati. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.